Jihad pejuang perlawanan terus berlanjut hingga kehancuran Israel. همین روزها شاهد هستیم که دلبستن به امریکایی‌ها مانند سوریه خواهد بود که اونها آمدند و برای 8 سال ناامنی رو در سوریه توسعه دادند و نهایتاً Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran mengatakan, perjuangan melawan rezim Zionis terus berlanjut dengan lebih gigih dibandingkan di masa lalu, dan hal ini menjanjikan tujuan untuk membebaskan Quds Syarif dengan menghancurkan tumor kanker Israel. Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran sebelumnya menyatakan dalam sebuah pengumuman, Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas, dan salah satu pengawalnya gugur syahid pada Rabu 31 Juli dini hari ketika kediaman mereka di Tehran diserang. Sekaitan dengan hal ini, dan menurut laporan IRNA, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran, dalam pesan yang menyatakan bela sungkawa atas kesyahidan Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas menyatakan, tidak diragukan lagi, kejahatan teroris ini tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum dan prinsip internasional, yang disebabkan oleh keputusasaan dan kegagalan berturut-turut di hadapan pertahanan heroik poros perlawanan Islam dengan dukungan rakyat. Palestina yang sabar dan kuat, jauh lebih menyakitkan daripada masa lalu bagi rezim yang dibenci dan para pendukungnya, terutama para pembina teroris Amerika. Komandan Militer Republik Islam Iran, Mayor Jenderal Said Abdul Rahim Mousavi juga menekankan dalam pesannya sambil turut berbela sungkawa atas kesyahidan Ismail Haniyeh, tidak diragukan bahwa kejahatan teroris yang dilakukan oleh rezim perampas Zionis, yang mengalami berbagai kekalahan memalukan dalam operasi Badai Al-Aqsa dan Gaza serta keputusasaan kuman jahat tersebut dalam menghadapi para pejuang front perlawanan, menyebabkan persatuan dan pembentukan gelombang badai lainnya yang melawan rezim ini. Hizbullah melakukan serangkaian serangan drone peledak jauh ke dalam wilayah Israel pada Selasa, 6 Agustus 2024. Serangan Hizbullah tersebut menyasar sejumlah markas unit elit di jajaran pasukan penjajahan Israel, IDF. Hizbullah menyatakan pihaknya melakukan serangan udara di Israel Utara yang menimbulkan korban jiwa. Dalam sebuah pernyataan, kelompok Lebanon mengatakan mereka menembakkan serangkaian drone ke markas Brigade Golani Israel, sebuah brigade infanteri, dan markas besar unit Egos, sebuah unit komando elit IDF, yang terletak di Barak Shraga dekat perbatasan Lebanon. Serangan-serangan itu mencapai sasaran mereka secara akurat dan memakan korban, kata kelompok itu, seraya menambahkan bahwa tanggapan mereka atas pembunuhan Fuad Shukr, seorang komandan militer senior, dalam serangan Israel di Beirut pekan lalu, belum terjadi. Sementara itu, The Times of Israel melaporkan bahwa 2 orang terluka, 1 dalam kondisi kritis, di kota terdekat Mazra akibat serangan drone. Al Jazeera melansir, selama 8 bulan terakhir, Hizbullah telah berulang kali menyerang satu kota utama, Kiryat Shmona. Sasaran lainnya sebagian besar adalah komunitas kecil dan mosyav. Tidak ada kota besar yang terkena dampaknya. Kini, dengan serangan yang terjadi di dekat Acre, Hizbullah mengambil langkah konfrontasinya lebih jauh. Mereka juga diperkirakan akan melakukan pembalasan lain atas serangan Israel pagi ini di Maifadon. Apa yang ditunjukkan oleh serangan terbaru Hizbullah terhadap Israel di dekat kota Acre
adalah bahwa mereka mampu masuk lebih dalam ke wilayah Israel, sekitar 20 km dari perbatasan selatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Hizbullah mempunyai pengetahuan dan lokasi instalasi militer Israel dan mampu menyerang mereka, menembus lapisan pertahanan Israel. Israel juga telah melakukan serangan di Lebanon Selatan hari ini. Militer Israel menghantam sebuah bangunan di kota Maifadoun. 5 pejuang Hizbullah gugur dalam serangan itu. Bencana ini juga melanda Odaiseh, menewaskan 1 orang, serta kota Hiam, melukai 1 orang. The Times of Israel melaporkan, setidaknya 7 orang terluka pada Selasa, salah satunya kritis, setelah serangan pesawat tak berawak Hizbullah di Galilea Barat. 1 dari mereka yang terluka akibat rudal pencegat Iron Dome yang tidak berfungsi, kata IDF kemudian. Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan pihaknya merawat korban di 3 lokasi di kawasan Naharia. 1 orang terluka parah, 1 orang lainnya berada dalam kondisi ringan hingga sedang, dan 5 lainnya luka ringan, kata MDA. Pria yang terluka parah, berusia 40-an, tertabrak saat mengemudi dan dia jatuh ke pinggir jalan. Ratusan meter jauhnya, di tempat parkir, seorang wanita berusia 30 tahun terluka akibat pecahan peluru, menurut MDA. 5 lainnya terluka akibat ledakan di dekat mereka. IDF mengatakan beberapa jam kemudian bahwa pria yang terluka parah di sepanjang Jalan Raya Rut 4 dekat Naharia terluka oleh pencegat Iron Dome yang tidak berfungsi dan jatuh ke tanah. Berdasarkan penyelidikan awal, diketahui bahwa itu adalah sebuah pencegat yang meleset dari sasaran dan meledak di daratan, kata IDF. Sumber dari Hizbullah mengatakan kepada Reuters bahwa serangan itu bukanlah pembalasan utama atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shukr oleh Israel di Beirut pekan lalu. Hizbullah telah bersumpah untuk membalaskan dendamnya, sehingga memicu kekhawatiran akan eskalasi besar yang bisa berujung pada perang besar-besaran.